Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pesantren kilat hari pertama ya anak-anak. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Baik anak-anak, bagi yang belum melaksanakan aktivitas pembiasaan keagamaan, silahkan kalian menyelesaikan terlebih dahulu ya. Jika sudah, mari kita membaca bersama-sama Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Ikuti ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, mari kita simak sambutan dan pembukaan kegiatan Sanlat SDN 127 Sekeloa oleh Kepala Sekolah SDN 127 Sekeloa, yaitu dengan Ibu Lilis Dewi Nurwilah MPD, dan sambutan Ketua Pelaksana yaitu dengan Bapak Pepen Priyatna SAG. Untuk itu simak baik-baik ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'du. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Dan tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua Panitia dan para panitia penyelenggara kegiatan pesantren kilat Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ini, yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru SDN 127 Sekeloa, dan saya cintai anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 SDN 127 Sekeloa. Juga tidak lupa para orang tua murid yang ikut menyaksikan acara kegiatan ini. Mulai hari ini, SDN 127 Sekeloa akan menyelenggarakan pesantren kilat Ramadan berbasis online selama 3 hari ke depan. Untuk itu, Ibu minta
ikuti acara tersebut dengan hikmat, dengan seksama, dan bersungguh-sungguh. Ibu berpesan, dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita selalu dapat meningkatkan ibadah kita, tingkatkan amal kita, tingkatkan sedekah kita. Semoga Allah selalu melindungi kita setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pesantren Kilat Ramadan berbasis online di SDN 127 Sekeloa, Ibu nyatakan bisa dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra siyami alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin hudan wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru serta staf SDN 127 Sekeloa yang saya hormati, juga para orang tua siswa-siswi SDN 127 Sekeloa yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku siswa-siswi SDN 127 Sekeloa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya dengan kesehatan, rezeki, serta panjang usia yang diberikannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menjadikan wasilah kita senantiasa untuk bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabiin sampai umat akhir zaman, termasuk kita semuanya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat terlebih nanti amal. Para Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, izinkanlah saya mewakili dari seluruh panitia kegiatan Pesantren Kilat Ramadan 1442 Hijriah ini untuk menyampaikan laporannya. Pertama, insya Allah kegiatan Pesantren Kilat ini akan dilaksanakan dimulai tanggal 3 sampai 6 Mei 2021 Masehi. Kegiatan ini dalam rangka mengisi kegiatan di dalam bulan suci Ramadan. Dan pada kegiatan tahun ini beda dengan tahun yang lain, kita laksanakan secara virtual, secara daring, berhubung dengan kondisi negara kita, khususnya kondisi dalam wabah COVID-19. Tapi tanpa mengurangi hikmat kita, mudah-mudahan acara ini mendatangkan berkah untuk kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya kami juga mohon dukungan dan kerjasamanya dari semua pihak, terutama dari orang tua siswa. Mohon untuk memberikan dorongannya, arahannya, sehingga ketika pelaksanaan pesantren kilat ini mereka bisa mengikutinya secara baik. Dan mudah-mudahan kegiatan pesantren kilat ini bisa menjadikan bekal untuk siswa-siswi kita semuanya, dan berharap ini semuanya dapat bermanfaat apalagi dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan ikhtiar upaya kita semuanya jadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, juga guru-guru, staf SDN 127 Sekeloa, terutama kepada pimpinan kami, Ibu Kepala Sekolah, dan juga saya ucapkan terima kasih juga dukungan kerjasamanya dari seluruh siswa, siswi, dan kepada seluruh orang tua yang turut menunjang kerjasamanya membantu dalam program kegiatan Pesantren Kilat Ramadan 1442 Hijriah SDN 127 Sekeloa ini. Mudah-mudahan acara kegiatan ini berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ketua Pelaksana atas pembukaan kegiatan Sanlat SDN 127 Sekeloa. Baik anak-anak, setelah ini akan ada materi Sanlat yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Ervina SPD,
tentang materi Al-Quran, dan Bapak Riki Chandra SPD mengenai materi akidah. Untuk kelas 4, 5, dan 6, silahkan siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Untuk tugas, yaitu mengambil intisari atau hikmah dari salah satu materi yang disampaikan oleh ibu dan bapak guru. Satu materi saja ya, dan tidak perlu banyak-banyak, 1 atau 2 paragraf saja sudah cukup. Yang terpenting kalian dapat mengambil makna atau nilai dari materi sanlat yang telah disampaikan oleh ibu dan bapak guru. Untuk kelas 1, 2, dan 3 silahkan menyimak baik-baik ya materi yang akan disampaikan oleh ibu dan bapak guru. Selamat menyimak. Oh iya anak-anak, sebelum kita memasuki materi, agar tidak jenuh dan semangat kembali, Ibu Mariati Nurjana SPD mengajak kita untuk tepuk Ramadan dan tepuk puasa bersama-sama. Ikuti ya anak-anak. Ramadan, Ramadan, bulan puasa. Ramadan, bulan ampunan. Ramadan, bulan sedekah. Ramadan, bulan Al-Quran. Ramadan, bulan mulia. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Tepuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih, bangun sahur, jangan lupa puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya untuk menjalankan ibadah puasanya. Nah, anak-anak, ibu guru akan menjelaskan sebuah materi. Namun ibu guru akan bertanya dulu nih ya. Kita umat muslim beragama apa? Ayo. Betul, kita beragama Islam. Nah, setiap agama itu mempunyai kitab suci masing-masing. Umat Islam mempunyai kitab sucinya apa? Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi kita. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya ya, yang diturunkan oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur anak-anak ya. Itu Al-Quran ya. Nah, apa saja sih isi Al-Quran tersebut? Pasti kalian yang sudah bisa membaca Al-Quran pasti tahu. Ternyata Al-Quran itu di dalamnya berisikan 30 juz atau 114 surat atau 6.666 ayat ya. Nah, wahyu pertama itu kan Al-Quran yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi kita, Nabi Muhammad ya. Surat yang pertama yang diturunkannya itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 ya. Nah, pada 17 Ramadan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun ya. Selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah ya. Makanya disebut dengan surat Makaniyah atau Madaniyah. Nah, anak-anak, nanti ibu akan men-share video proses penurunan Al-Quran ya ke bumi kita ini. Jangan lupa nanti kalian tonton ya. Check it out. Nanti sore jangan lupa kamu siapkan perbekalan untuk Muhammad ya. Iya, perbekalan untuk beberapa hari. Ini untuk kesekian kalinya beliau menyendiri di gua itu. Kira-kira apa yang dia kerjakan di sana? Persisnya aku tidak tahu. Namun aku menduga kondisi masyarakat kita yang seperti inilah yang mendorong beliau mengasingkan diri. Kondisi seperti apa? Apa yang kau maksud? Cobalah kau lihat di sekeliling kita. Ayo minum lagi. Orang mabuk-mabukan dan berjudi.
bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Penyembahan berhala yang sama sekali tidak berguna. Orang-orang gemar berperang dan saling membunuh. Itulah yang terjadi sekarang ini. Demikian apa yang dilakukan Rasulullah. Hingga suatu malam datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Iqra." Rasulullah terkejut dengan gugup dan gemetar. Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu Jibril pun memeluk Nabi dan kemudian melepaskannya dan mengulangi perintahnya, "Iqra." Muhammad pun semakin takut dan gemetar. Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Jibril pun memeluknya lagi hingga Muhammad merasa tidak berdaya. Setelah dilepaskan, dia pun berkata lagi, "Iqra." Nabi kembali menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya Jibril mendekati Muhammad dan memeluknya hingga beliau merasa lemas. Kemudian Muhammad dilepaskan. Selanjutnya ia pun berkata lagi, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya." Nah, anak-anak, itu terjemahan dari surat apa? Apa kalian berdua ada yang tahu? Syamil? Nadia tahu, Ayah. Itu terjemahan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kan? Bacaannya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Subhanallah, Nadia pintar ya. Kapan Syamil menyusul? Sebenarnya tadi Syamil sudah mau baca, Bu. Karena dia saja yang suka main serobot. Syamil alasan saja nih. Oh iya, Ayah. Ngomong-ngomong, peristiwa itu ya yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Kejadiannya kapan ya? Maksud kakak, tanggalnya kapan? Iya, tanggalnya, Syamil. Begini, para ulama sepakat Nuzulul Quran terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, itu filmnya sudah dimulai. Ayo kita tonton. Rasulullah segera pulang menemui Khadijah dalam keadaan gemetar. Kemudian beliau diselimuti oleh Khadijah, istrinya. Tidak lama kemudian Khadijah mengajak Rasulullah menemui sepupu Khadijah yang sudah tua dan buta. Dia bernama Warokoh bin Naufal. Di masa jahiliyah, ia seorang pemeluk agama Nasrani. "Hai, anak saudaraku, ada apa gerangan?" Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang baru saja dilihat dan dialaminya di Gua Hiro. "Itu adalah malaikat yang pernah diutus Allah kepada Musa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda dan seandainya aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Pasti aku akan membelamu sekuat tenaga." Tidak lama kemudian Warokoh meninggal dunia. Nah, seru kan anak-anak video yang tadi Ibu tayangkan? Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf ya. Dan tetap semangat, tetap sehat untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan tetap jangan lupa dengan 3M-nya. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Ya, cukup sekian anak-anak. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara kali ini. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari akhir nanti.
Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi yang singkat untuk kegiatan pesantren kilat tahun ini. Materi yang akan Bapak sampaikan mengenai akidah. Mudah-mudahan materi yang singkat ini dapat tersampaikan dengan baik ya. Mari kita mulai. Dalam Islam, akidah adalah masalah-masalah ilmiah yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena itu wajib bagi kita setiap muslim untuk memiliki keyakinan yang utuh terhadap hal-hal tersebut sebagai bentuk pembenaran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Akidah juga merupakan ilmu yang berhubungan dengan keimanan. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Adapun makna akidah secara syara adalah sebagai berikut. Poin pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan segala keagungannya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat artinya percaya bahwa malaikat itu benar-benar makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan tidak memiliki syahwat, nafsu atau keinginan, sehingga malaikat ini taat dan tidak pernah lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya memberikan rizki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat Israfil, yang tugasnya meniup trompet sangkala. Yang keempat, malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Mungkar, tugasnya menanyakan amal buruk di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir, tugasnya menanyakan amal baik di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rokib, tugasnya mencatat amal buruk manusia semasa ia hidup. Yang kedelapan, malaikat Atid, tugasnya mencatat amal baik manusia semasa ia hidup. Yang kesembilan, malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, yang ke-10, malaikat Ridwan, yang tugasnya menjaga pintu surga. Dilanjut ke poin ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Berikut adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang pertama, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Yang kedua, ada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, ada kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Poin keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti mengimani semua wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul adalah benar dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Nabi dan Rasul juga wajib mengakui setiap Nabi dan Rasul yang diketahui namanya dan tidak diketahui namanya. Berikut perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib disampaikan kepada seluruh umatnya. Keterangan tambahan, Rasul adalah nabi yang diberikan mukjizat kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke poin kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan di alam kubur untuk menerima pengadilan
dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang maha adil. Berikut ada dua perbedaan hari kiamat. Yang pertama, kiamat sugro yang merupakan kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro yang merupakan kiamat besar, dan hari di mana seluruh alam semesta segala isinya ini hancur, yang dimulai dari tiupan trompet sang sangkala yang ditiup oleh salah satu malaikat tadi yang Bapak sebutkan. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar adalah manusia percaya dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi pada dirinya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Sedangkan qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak pernah luput dari salah, hilaf maupun dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah menyampaikan materi hari ini. Untuk kelas 4, 5, dan 6, jangan lupa ya tugasnya. Dan juga untuk seluruh kelas, jangan lupa mengisi absensi kegiatan sanlat hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kegiatan sanlat pertama hari ini. Terima kasih telah menyimak. Ditutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.